ada hal lain yang juga bisa membuat pahala yang kita lakukan ini ternyata sia-sia, hilang, nggak bisa kita nikmati. Di antaranya lagi yaitu kalau kita itu naudzubillah suka menerima sesuatu atau mendapatkan rezeki dari cara yang halal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah wa ma'ahum minal hasanat mithlu jabal at-tihama. Kata Nabi, akan didatangkan nanti pada hari kiamat sebagian orang, sekelompok orang didatangkan pada hari kiamat, dan mereka itu punya pahala kalau ditumpuk banyaknya setinggi gunung Tihama. Gunung itu satu gunung. Oke, mungkin kalau saya nggak tahu kalau di Kalimantan, kalau di Jawa ada gunung terkenal, Gunung Semeru, mungkin semua tahu. Ada orang pahalanya itu selama di dunia dia ibadah itu kalau ditumpuk setinggi gunung. Dan nanti pada hari kiamat dia melihat pahalanya dia setinggi gunung. Dia melihat pahala sholatnya dia, puasanya dia, zikirnya dia, sedekahnya dia, sehingga dia pun bangkit dalam keadaan mungkin pede, ini kalau ditimbang saya selamat. Karena pahala yang setinggi gunung itu kalau ditimbang dengan dosa saya kayaknya beratan pahalanya. Kata Allah kan, fama man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kata Allah, barang siapa yang lebih berat amalan baiknya dari amalan buruknya, maka dia ada di dalam kehidupan yang membahagiakan, yakni masuk surga. Tapi wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Akan tetapi barang siapa yang amal buruknya itu lebih berat, amal baiknya ringan, maka dia akan ke hawiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah adalah api neraka yang dipanaskan. Kembali ke kaum ini tadi, orang-orang ini lihat segunung amal baiknya, dia pun merasa percaya diri. Tapi kemudian fa'idza ji'a bihim, ketika didekatkan kepada dia amalan itu, gunung pahalanya tadi, ja'alallahu a'malahum haba. Kata Nabi, tiba-tiba Allah jadikan amal ibadahnya yang setinggi gunung itu jadi debu. Iya, dia pun kaget, ya Allah, mana ini amal ibadah saya yang satu gunung tadi. Maka kemudian dia pun dipaksa untuk waktunya ditimbang amalnya. Dia pun tak punya amal baik, yang ditimbang hanya amal buruknya. Maka jelas sudah coplak timbangannya. Maka khofat mawazinuhu, maka qadhafahumullahu finnar. Kata Nabi, mereka dilempar ke neraka karena hasil dari penghitungan amalnya, amal solehnya kosong, dosanya tetap ada. Padahal sebelumnya tadi dia melihat amal ibadahnya itu setinggi gunung. Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang mendengar menjadi perawi hadis ini, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq sif liman haula'il qaum walladzi ba'atsaka bil haqq inni atakhawwafu an akuna minhum. Wahai Rasulullah, tolong gambarkan dan ceritakan kepada saya siapa mereka itu. Sumpah demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku takut kalau aku termasuk dari kalangan mereka. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Salim, wahai Salim, innahum kanu yasumuna wa yusallun. Wahai Salim, mereka itu adalah orang-orang yang dulu saat hidup di dunia rajin sholat, rajin puasa. Mereka puasa, mereka sholat. Akan tetapi wahai Salim, kalau dihidangkan kepada mereka, ditawarkan kepada mereka syai' minal haram, sesuatu dari yang haram, kalau ditawarkan uang haram yang bukan haknya dia, sokok menyokok dan lain sebagainya, apapun itu bentuknya, maupun itu yang haram karena zatnya ataupun haram karena cara mendapatkannya karena ada hak orang lain dan lain sebagainya, mereka ketika ditawarkan kepada mereka sesuatu yang haram, wasabu alaihi, mereka loncat di atasnya, mengambil dengan semangat. Mereka rajin sholat tapi doyan duit haram, mereka rajin puasa tapi doyan duit haram, mereka sering pergi haji umroh tapi doyan duit haram. Bahkan kadang-kadang mereka sholat sedangkan perutnya terisi dengan makanan yang haram. Mereka sholat
ahaballahu a'malahum, kata Nabi, Allah pun menjadikan sia-sia, tidak ada gunanya semua amal ibadah mereka dulu di dunia. Faliyadu billahi min dzalik. Sayyidina Malik bin Dinar mengomentari hadis ini dengan mengatakan, wallahi inna hadza lanifaq. Demi Allah, orang model begini ini ya menunjukkan kemunafikan. Dia sholat, puasa, haji, tapi sama yang haram sikat. Ini kemunafikan. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW juga pernah bersabda, la taqfuruna 'anil wara fa huwa asasul ibadah. Nanti kalian itu akan banyak yang lupa dengan pentingnya waro. Apa waro itu? Menjaga, jangan sampai terima yang bukan hak kita, jangan sampai makan yang haram, jangan sampai tidak amanah. Ini ada slogan di sini saya belum, tapi nanti satu-satunya huruf-hurufnya nanti lah ya. Tapi paling tidak amanah. Dia tidak amanah. Amanah itu kalau bukan haknya dia nggak mau. Itu orang yang amanah. Kalau ini harus disampaikan ke orang lain, ya harus disampaikan apa adanya. Tapi kadang-kadang banyak karena Nabi kalian akan lupa dengan waro. Lupa dengan hati-hati, tidak makan yang haram, tidak mengambil penghasilan yang haram. Padahal itu adalah asasul ibadah. Itu adalah pondasi utama dan yang terpenting dari ibadah ini sendiri. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kata Nabi, jauhilah hal-hal yang haram, masuk makanan, pendapatan, uang, penghasilan yang haram, takun a'badan nas. Akan jadi orang yang paling ahli ibadah di antara seluruh manusia. Apa gunanya? Mohon maaf, sholat sampai kosong, tidak sampai bolong sekalipun kalau ada, misalnya bolong dari sini tembus ke sini. Mau puasa sampai tinggal tulang dan kulit. Mau zikir sampai dowe kalau ada orang Jawa. Akan tetapi kalau dia itu doyan sama duit haram, doyan sama yang bukan haknya, doyan sama hartanya orang, doyan nipu orang, doyan bohongin orang. Saya nggak tahu ya kalau di perusahaan ini mudah-mudahan tidak ada. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada belanja sesuatu yang harusnya cuma 1 juta, ditulis 1.200.000, ditulis 1.400.000, ditulis begini, di-up begitu, ngambil sesuatu yang bukan haknya. Maka mau ibadah bagaimanapun, saya khawatir nanti termasuk ke hadis yang tadi itu, amal ibadahnya itu betul jadi gunung, tapi belum bisa diklaim nanti di akhirat dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debunya batu bara. Nauzubillah min dzalik, enggak ada nilainya dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dan bukankah kita tahu bahwa dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW juga pernah bersabda, kata Nabi, atadruna manil muflis. Nabi tanya, tahu gak sih kalian itu orang bangkrut itu siapa? Siapa orang bangkrut? Sahabat jawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wah, Nabi, orang bangkrut itu ya orang yang dulunya kaya, terus sekarang gak punya uang, gak punya aset, gak punya apa-apa, terus tiba-tiba habis ludes, itu namanya bangkrut. Karena Nabi bukan itu. Karena Nabi, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umat saya, kata Nabi, itu adalah manja'a yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah. Adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Akan tetapi dia di antaranya, kata Nabi, panjang hadisnya, di antaranya dia itu akala malahan. Dia dulu makan uangnya fulan, nipu fulan, ngemplang fulan, ngambil haknya fulan, ngambil haknya fulan. Dia itu ngambil haknya orang, tapi dia sholat, dia puasa. Maka apa yang terjadi, kata Nabi SAW, nanti ketika dituntut pada hari kiamat oleh orang yang didolimi, diambil uangnya belum dibereskan, diambil haknya, bahkan dia tidak tahu. Nanti dikasih tahu sama Allah karena diadili semua. Tidaklah, walaupun lebih kecil dari khurdal, kata Allah, ataina biha wa kafa bina hasibin. Di Quran itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti diadili di akhirat. Jangankan 1.000 rupiah, jangankan 2.000 rupiah, walaupun sebiji kecil kita pernah ambil punyanya orang, itu nanti akan diadili. Bahkan yang diambil nggak tahu. Misalnya kita ngambil punyanya orang 1.000 rupiah, ya kita ambil ini nggak tahu. Tapi nanti di hari kiamat sama Allah dikasih tahu. Dan ditunjukkan ini dulu waktu 1.000 diambil sama ini. Dan cara
dengan nipu, penuh dengan korupsi, penuh dengan ngambilannya orang. Maka yang antri banyak, sehingga pahalanya diambil sampai ludes. Ternyata pahalanya udah habis, kosong, zero, masih banyak yang antri. Ketika masih banyak yang antri, apa yang terjadi? Maka diambil fa'ukhidha min khotoyahum, diambil dosanya orang-orang yang tertolimi, uangnya ditipu tadi, atau diambil haknya tadi, diberikan dosa tadi kepada dia. Akhirnya apa? Dia yang pertama datang bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala zakat. Ternyata begitu mau ditimbang, pahalanya sudah ludes, dia mikul dosanya dia plus, ya Allah, alhamdulillah, plus dosanya orang-orang yang dia zalimi. Maka apa gunanya dulu dia sholat? Apa gunanya dulu dia capek-capek, lapar-lapar puasa, berangkat haji dan lain sebagainya? Nggak ada gunanya ternyata. Maka dari itu bukan berarti saya gembos ya kalau kita nggak sholat, alhamdulillah, akan tetapi pastikan kita sholat, kita puasa, dan kita amankan anak pahala kita ini dengan jangan sampai masuk ke kantong kita, masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang bukan hak kita. Karena Nabi bersabda, ada orang yang sholat pakai baju, kan hadisnya, pakaiannya dibeli seharga, misalnya kalau rupiah yang mudah, misalnya 100.000, tapi kalau kata Nabi 10.000-nya, belum pakai dirham ya hadisnya, tapi saya mudahkan untuk mudah dipahami, 10.000-nya dari uang haram, 90.000-nya duit halal, kecampuran doang. Maka kata Nabi tidak mungkin diterima sholatnya. Kata para ulama, kalau itu baju yang tidak masuk ke dalam tubuh, bagaimana kalau itu uang haram itu dipakai makanan, masuk ke dalam perut, jadi darah, jadi daging. Makanya Nabi juga bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka yang paling pantas untuk melahap dan memakannya. Na'udzubillah. Bagaimana dulu Nabi mendidik para sahabat, itu warok luar biasa. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu kalau mau makan, kalau dikasih orang tanya, ini udah berat gitu, saya sendiri belum mengenal, tanya ini dapatnya dari mana, itu Sayyidina Abu Bakar. Sampai suatu waktu sama pembantunya dikasih bubur, dimakan itu bubur, Sayyidina Abu Bakar nggak tanya, pembantunya tanya, Tuhan biasanya Anda nanya, ini kok nggak tanya? Oh iya, dari mana bubur ini sudah dimakan beberapa saya? Tuhan, dulu saya itu zaman jahiliyah, saya itu paranormal dukun, kata si pembantunya. Terus dulu ada orang yang pernah pakai jasa perdukunan saya, belum bayar. Kemarin ketemu, terus katanya iya dulu saya belum bayar, akhirnya ngasih bubur. Berarti itu bayaran praktek perdukunan haram kan? Maka saya tahu bakal ketika dengan itu diletakkan, kemudian mohon maaf tangannya jadinya dimasukkan ke tenggorokannya agar muntah. Maka dalam riwayat dia muntah, pas dirokok lagi, muntah, dirokok lagi, sampai udah kosong, udah terus masuk ke jarinya, sampai betulnya si Aisyah mengatakan, wahai ayah, cukup wahai ayah, sudah keluar semua, jangan wahai Aisyah, saya khawatir kalau ada yang tersisa. Sungguh saya telah mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min haramin aw min su'tin, riwayat ukhra, fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka yang akan memakannya. Bagaimana begitu dulu para sahabat? Begitulah seharusnya orang mukmin. Maka kadang-kadang kita heran di akhir zaman ini, kita melihat ada orang rajin sholat, rajin puasa, haji bolak-balik, umroh setiap tahun, akan tetapi kok gak punya sifat amanah. Kok bisa pertalite dicampur sama pertamax, nipu orang satu Indonesia, oknum-oknum, bukan semua. Kok bisa emas antam dipalsukan, kok bisa gak punya sifat amanah. Sungguh mereka walaupun buat haji berkali-kali, kalau gak amanah bukan mukmin. Walaupun sholat sampai gosong kepalanya, ini bukan mukmin kalau gak punya sifat amanah. Walaupun mau puasa sampai kurus kayak gimana, bukan mukmin kalau gak punya sifat amanah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar punya sifat amanah. Jadi orang yang gak mau, jangankan 1 juta, jangankan 100.000, 1 sen, 1 biji sawi, 1 buah kalau bukan hak kita gak mau. Saya bersyukur kepada Allah.
Mohon maaf nih kalau tak panjang, ini permintaan dari panitia katanya karena di minggu banyak yang covid, kuliah subuhnya nggak panjang katanya ya. Saya ikut saja sedikit lagi. Saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ibu saya dipanjangkan umur oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dulu saya dididik, saya juga berharap nanti kita bisa mendidik anak-anak kita sebagaimana dulu saya berterima kasih ibu saya mendidik saya. Saya waktu kecil dulu pernah juga namanya anak-anak, teman-teman tuh nyuri mangga ke rumahnya orang. Saya ikut, tapi gak ikut naik, ikut di bawah jadi penada. Akhirnya ada yang lewat, saya yang nangkep. Saya dikasih lah jatah 2 mangga masih muda. Kalau katanya orang Jawa pencit, pengakuan dosa itu jadinya. Saya waktu itu belum balik, sebenarnya belum ada hisabnya. Saya pulang ke rumah bawa mangga itu. Ibu saya lagi masak. Terus ibu saya nanya, dapat dari mana mangga itu? Saya bilang, tadi anak-anak ngambil di rumahnya orang. Saya dikasih. Itu saya masih ingat, ibu saya ngambil kerudung langsung ditinggal masakannya ini. Ngambil kerudung saya dijewer. Saya dijewer begini sambil saya diajak keluar dari rumah. Ibu saya tanya, mana rumahnya? Jauh Pak, jauh. Pokoknya tunjukkan. Tidak dilepas. Sepanjang jalan itu saya dijewer sampai saya tunjukkan di mana rumah saya ngambil mangga itu tadi. Sampai di depan rumahnya tutup, rumahnya gede, ada pagarnya. Orangnya di dalam. Ibu saya itu teriak-teriak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambil saya bawa mangga di bawah, saya gemeter juga saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus orangnya keluar, ibu saya bilang, maaf ya anak saya ini tadi ngambil ini biar kembalikan. Orangnya bilang, Pak, nggak apa-apa Bu, namanya juga anak-anak sudah halal, tidak, pokoknya biar dididik anak saya, kembalikan. Akhirnya saya kembalikan, pulang kembali dicewa lagi gitu. Tapi subhanallah dari situ kita dididik bahwa jangan sampai terbiasa ngambil sesuatu yang bukan hak kita. Ternyata itu yang paling penting. Dan maka dari itu kita juga berharap kita semua bisa mendidik putra putri kita seperti itu, punya mental amanah mulai kecil. Ya, karena orang yang akan bahagia dunia akhirat hanya orang yang amanah, orang yang warok, yang tidak mau mengambil sesuatu yang haram. Dalam satu riwayat lagi dikatakan orang itu nanti ada 4. Yang pertama, rajulun jama'a malan min haram wa anfaqahu fi haram. Jenis orang pertama ini adalah orang yang mengumpulkan uang dengan cara yang haram, terus dipakai yang haram juga. Itu boleh tutup dari orang Jawa. Dia ngambil uang dari cara korupsi, dikai nyewa LC, itu ada sisi ya. Hasil korupsi dipakai nyewa LC ya. Hasil nipu dipakai sabu-sabu loh ya. Hasil nipu dipakai sabu-sabu ya. Hasil ngoplos dibuat beli oplos bensin tadi misalnya, dipakai beli oplosan minum mabuk-mabukan ya. Dia hasil daripada ngambil haknya orang dipakai zina, dipakai maksiat, maka dikatakan orang yang jenis nomor 1 ini sudah jelas nanti pada hari kiamat dikatakan kepada dia idhabu bihi ilan nar, bahwa orang ini neraka. Ada yang kedua, jama'a malan min halal wa anfaqahu fi halal. Ada orang yang mengumpulkan uang dari cara yang halal, tapi dipakai untuk yang haram. Dia kerja, gajinya halal, insentif halal, THR halal, tapi kemudian dipakai nyewa LC dari uang halalnya. Uang halalnya pakai judi, pakai belikan chip buat slot. Na'udzubillah min dzalik. Uangnya dipakai yang haram. Maka dikatakan di riwayat tadi idhabu bihi ilan nar, ini bawa neraka juga. Yang ketiga, jama'a malan min haram wa anfaqahu fi halal. Dia mengumpulkan uang dengan cara yang haram. Nipu, ngambil haknya orang, nge-up tadi belanja yang 1 juta yang bilang juta 300 dengan cara yang haram, tapi kemudian dipakai untuk yang halal. Ini ada juga ya. Sama dia dipakai nafkah anak istrinya, dipakai nyantuni anak yatim, dia pakai membangun masjid. Dia mikir bisa main money laundry yang sama Allah. Kalau ada uang haram 500 juta, disedekahkan 250, dia pikir 250-nya ini jadi halal. Banyak orang bodoh berpikir seperti itu. Kalau mau tahu jawabannya, itu ibarat saya mau kasih kita permisalan. Mohon maaf, kalau ada, mohon maaf ya, tinja 1 ember, terus separuhnya kita sedekahkan, separuhnya tetap tinja apa berubah jadi sesuatu yang suci? Tetap tinja, tetap najis. Kamu kok lucu ada uang haram 100 juta, 50 juta kamu sedekahkan, terus kamu merasa 50 juta jadi halal? Enggak bisa. Apalagi yang lucu lagi, kalau ada orang punya uang 40
halal. Yang halal pun sudah intinya kita bumi dan yang ketiga sama juga bawa ke neraka. Sampailah yang terakhir yang keempat, baru yang selamat. Rajulun, pastikan kita ada di nomor 4. Jama'a malam min halal wa anfaqahu fi halal. Orang yang dikasih sama Allah, orang yang mengumpulkan uang dari cara yang halal, gaji, insentif, cara yang halal, kerja jujur, amanah. Terus uangnya juga dipakai untuk yang halal, pakai keluarga, untuk beli barang-barang yang halal. Baru itu pun nanti ada lanjutannya lagi, tapi itulah yang selamat. Penutup, ada seorang ulama mengatakan, kalau ada orang doyan duit haram tapi takut sama najis, kan kadang-kadang padahal orang itu masalah ya trader bab najis itu juga tak boleh, tapi berlebihan takut najis itu juga tak boleh. Kan kadang-kadang orang itu sampai sarungnya itu diangkat-angkat kalau di tempat wudhu sampai kelihatan pahanya. Kenapa? Takut kecipratan air nanti najis kadang-kadang. Nanti takut gini najis, takut gini najis. Padahal itu was-was berlebihan dalam masalah kesucian itu tak buka air ya. Walaupun terlalu teredor sehingga terkena najis ya bisa kasai pada kita. Tapi kadang-kadang ada orang itu ini takut najis, ini takut najis. Tapi sama duit haram tuh ya. Sama duit haram tuh ya. Kata satu ulama Imam Idris, beliau mengatakan itu kalbi, seperti anjing. Anjing itu ya kulun najasa. Anjing itu hidupnya gak higienis, jorok. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang muntah dijilat-jilat sendiri ya kan anjingnya. Mohon maaf, kadang-kadang anjing itu buang air besar, didus-dus sendiri buang air besarnya, didilat-dilat buang air besar. Tapi mohon maaf, kalau kencing anjing itu kakinya diangkat satu gitu, ya. Diangkat satu, takut kecipratan kencingnya sendiri ya. Dia jilat kotorannya gak jijik, tapi mau kencing kenapa hanya diharisi, diangkat ini. Maka dikatakan kalau ada orang itu bingung sama jangan kena itu nanti najis, sholat saya nanti gak sah, nanti najis kecipratan, nanti najis. Tapi kok sama duit haram kok doyan, sama kayak anjing tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pastikan kita jaga ibadah-ibadah kita ini jangan sampai jadi haba gitu ya, jangan sampai jadi debu hilang begitu saja karena kita kurang menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Penutup lagi Nabi SAW bersabda, man lam yubali min aina adkhalahul mal min aina tasabahul mal lam yubalillah min aina adkhalahul nar. Kata Nabi, barang siapa yang gak peduli dari mana cara dia mendapatkan uang, dari yang halal dia gak peduli, pokoknya dapat, Allah pun tidak peduli dari arah mana mau melempar dia ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.